Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Syaris. Untuk menyantap hidangan soto Betawi, kita nggak harus lagi jauh-jauh ke DKI Jakarta. Khususnya buat kita yang nggak tinggal di sana ya. Nah, kita bisa bikin sendiri dan ini dijamin enak banget, seger, manis gurihnya dapet. So, mending kita langsung aja yuk bikin sama-sama. Nah, di sini aku siapkan 500 gram daging sapi. Aku gunakan bagian sandung lamur. Ini yang ada lemaknya ya, teman-teman, karena memang adanya ini. Kalau misalkan teman-teman gunakan bagian yang lain, tenderloin, kemudian sengkel dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, jadi untuk mengantisipasi pisau aku yang kurang tajam ini, aku masukkan dulu ke dalam freezer, kemudian baru aku potong-potong saat kondisinya setengah beku. Jadi ini akan lebih mempermudah kita untuk memotong daging sapinya. Kali ini aku potong dagingnya besar-besar. Kalau misalkan mau lebih kecil, itu juga boleh. Nah, sebenarnya soto Betawi sendiri itu biasanya menggunakan jeroan ya, teman-teman. Jadi seperti soto Madura dan juga soto sulung. Nah, kalau sudah kita potong-potong, ini kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita tuangkan air sebanyak 1000 ml. Kemudian kita tambahkan dengan jahe dan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam dan serai. Kita ratakan terlebih dahulu, kemudian ini akan kita tutup pancinya. Kita masak dan kita didihkan airnya selama kurang lebih 5 menit atau tergantung dari besar kecilnya api kompor teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kita buka tutup pancinya dan kita lihat ada kotoran yang mengambang di bagian permukaan air ya. Ini harus kita ambil teman-teman, karena kita mau nanti air kaldunya ini benar-benar bening. Kalau sudah bersih, ini akan kita tutup kembali pancinya dan kita masak selama kurang lebih 15 menit tanpa membuka tutup pancinya sama sekali ya teman-teman. Jadi karena kali ini kita tidak menggunakan panci presto, maka cara ini adalah cara yang efektif. Kalau sudah 15 menit, kita matikan api kompor dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit tanpa membuka api kompornya. Sembari itu kita akan menyangrai di sini kemiri, kemudian kapulaga, jinten, kemudian ketumbar. Nah, ini harus kita sangrai dulu supaya nanti lebih tanak, serta ini akan mengeluarkan aroma serta minyak yang asli dari bumbunya. Dan itu yang akan bikin makin flavorful. Kemudian kita akan haluskan di sini bawang merah, kemudian bawang putih, dan juga bumbu yang sudah kita sangrai tadi ya teman-teman. Tambahkan dengan secukupnya minyak goreng untuk mempermudah kita menghaluskan semua bumbu ini dan kita haluskan sampai benar-benar halus. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Kemudian di sini kita panaskan minyak goreng. Kita akan menggoreng kentang yang sudah dipotong dadu dan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini nggak perlu terlalu lama banget sampai dia kering, kemudian sampai kecoklatan, itu tidak perlu. Cukup sampai nanti dia kelihatan mengapung di atas permukaan minyak dan agak ringan. Setelah itu kita angkat dan tiriskan, karena kita nggak mau nanti dia jadi kisut atau kempes gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan lanjut dengan menggoreng bawang merah. Jadi ini akan kita bikin bawang gorengnya. Gak perlu tunggu sampai coklat banget warnanya, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Oke, step selanjutnya di sini kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tambahkan dengan lengkuas dan jahe yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk, serai, kemudian kayu manis, cengkeh dan bunga lawang, serta secukupnya minyak goreng. Gunakan api yang sedang cenderung kecil aja untuk menumis bumbu ini. Kita mau supaya nanti aromanya lebih keluar lagi, lebih flavorful dan aromatik. Nah, ini kita tambahkan dengan lada bubuk, setelah itu kita tumis kembali. Tidak perlu sampai kering ya teman-teman, jadi hanya sampai aromanya itu benar-benar keluar, baru kita tuangkan susu cair. Nah, teman-teman bisa gunakan susu UHT ataupun susu kental manis boleh. Ini Masya Allah aromanya enak banget ya. Kalau misalkan mulai mendidih seperti ini, kita masukkan santan instan.
Di sini aku gunakan 1 bungkus aja. Setelah itu kita aduk. Seperti ini kita masak sampai nanti mendidih, tapi jangan sampai santannya pecah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kita matikan api kompor dan kita sisihkan dulu. Lanjut kembali ke rebusan daging sapinya. Ini akan kita didihkan lagi kaldunya selama kurang lebih 15 menit tanpa membuka tutup pancinya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka bisa kita matikan api kompornya dan diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit tanpa membuka tutup pancinya sama sekali, kita didihkan kembali. Setelah itu baru deh kita boleh buka tutup pancinya. Kemudian kita akan tuangkan campuran dari susu, santan, dan juga bumbu yang sudah kita masak tadi. Di sini aku saring supaya nanti kuah soto Betawi kita itu light. Jadi kuahnya kental, tapi dia nggak bikin greasy, nggak heavy, karena banyaknya ampas bumbu gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ambil juga daun salamnya. Jangan lupa di sini akan kita seasoning dengan garam, gula, dan juga kaldu sapi bubuk. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai kaldu sapi bubuknya, di skip juga boleh, atau diganti kaldu jamur, atau cukup garam dan gula aja juga bisa. Setelah itu koreksi rasa. Dan ini kita nggak perlu masak terlalu lama ya teman-teman, karena kita nggak mau susu dan juga santannya pecah. Kalau sudah, ini bisa kita matikan api kompornya dan ini siap untuk kita plating. Nah, di sini akan kita masukkan dulu daging sapinya ke dalam mangkok. Kalau untuk platingnya itu sesuai selera teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa tambah juga nanti dengan emping, karena aku nggak pakai emping di sini karena nggak ada ya nyari itu, jadi aku skip empingnya. Ini aku plating dengan kentang, kemudian tomat, serta kuah kaldunya tentu. Ini Masya Allah aromanya enak banget dan gurih banget ya teman-teman. Karena kan kita menggunakan campuran dari susu dan juga santan. Kalau misalkan teman-teman maunya pakai salah satu aja, itu juga boleh. Jangan lupa taburkan dengan bawang goreng dan juga daun bawang. Ini dia soto Betawi kita. Aku berikan pelengkap dengan telur dan juga biar makin segar itu pakai jeruk limau. So, simple banget sebenarnya untuk bikin dan cepet tapi enak banget ya teman-teman. Bahkan teman-teman udah bisa buka usaha soto Betawi gitu. Wow, ini pastinya bakal menguntungkan banget dan keluarga juga pasti bakalan suka. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan pastinya teman-teman bisa request untuk aku bikin masakan apa lagi. So, see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sherry, terima kasih.